ayatnya. Dan orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Jalaluddin Al-Bahari dan Syekh Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata "lihat kabar" dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang, tak akan mampu merobohkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan hadirin yang dirahmati Allah, negara kita ini kaitan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana orang mukmin yang
Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syahri wal karam. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta ini. Antara lain, pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui kebiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. Kita akan mencoba program kemenang hati, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan dan masyarakat kita aktif mengaji Al-Quran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia seorang birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang dihadapinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada kata lain selain dalam Al-Quran dan keteladanan Rasulullah SAW. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, semata-mata kesalahan kami. Dan mohon maaf bila ada al-insan maka al-khata'i manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 15 menit 56 detik. Kemudian kami panggil nomor peserta 235, nomor undian 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu rahmatan lil alamin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan maju. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Agama menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga kestabilan dalam hidup berbangsa dan bernegara, baik di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Menurut Encyclopedia of Words, dari 1763 konflik sejarah yang tercatat, ada 121 atau 6,87% jadikan agama sebagai penyebab utamanya. The Great Book of Morality karya Peter Wells menyebut agama sebagai penyebab utama 11 dari 100 kekejaman paling mematikan di dunia. Hal itu menggambarkan bahwa agama sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Indonesia sebagai negara yang rawan akan konflik terkait agama karena kaya akan perbedaan dan keragaman. Perbedaan dan keragaman tersebut harus kita jadikan media untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, dan membangun kerjasama yang sama. Jangan sampai perbedaan dan keragaman malah menyebabkan diri kita menjadi orang yang apatis, egois, dan fanatis terhadap satu golongan yang akan mengakibatkan timbulnya perpecahan, munculnya persekitaran, terjadinya permusuhan, hilangnya kerukunan, bahkan tak mustahil akan menyebabkan Indonesia mengalami kehancuran. Apakah kita rela bangsa Indonesia yang telah merdeka atas perjuangan para pahlawan harus hancur gara-gara mempermasalahkan perbedaan? Tentu tidak, hadirin. Lalu, bagaimanakah Islam memandang perbedaan dan keragaman? Sebagai jawabannya, implementasi moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan. Sebagai judul Syahrul Quran yang akan kami uraikan pada hari ini, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh guru kita sebagai berikut. Kecuali agar kami mengetahui suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil, sehingga posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam bentuk yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia menurut The Royal Islamic Strategy Study Center, yakni mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar dan Muslim yang taat dan telah dikaruniai berbagai keanekaragaman, maka mari kita bersama-sama menatap masa depan bangsa dengan bergandengan tangan, satukan langkah dan satukan persepsi dengan semangat moderasi. Hadirin sekalian,
Kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki foto Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu dua. dengan menerapkan moderasi beragama di setiap sendi kehidupan kita, maka berarti telah menyelamatkan bangsa ini dari ancaman tercabik-cabiknya nilai persatuan, terutama di tahun-tahun politik menjelang pesta demokrasi saat ini. Oleh karenanya, negara turut hadir dengan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menerapkan 4 indikator moderasi beragama, yakni Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Indikator-indikator tersebut telah sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia, sehingga kita dapat menerapkan moderasi beragama yakni adil dan berimbang. Artinya bagaimana hadirin? Artinya adalah sebagai warga negara Indonesia, maka komitmen kebangsaan kita adalah taat beragama dan selaraskan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tanpa fanatisme yang buta dan menghargai keanekaragaman Indonesia yang berbeda-beda. Maka sebagai umat mayoritas hendaknya mengayomi yang minoritas. Turunkan rasa ego sebagai mayoritas dan naikkan nilai-nilai toleransi, tidak mencaci maki sana sini dan saling menghormati. Tidak dibenarkan melanggar berbagai keanekaragaman yang ada, termasuk beda agama. Tidak dibenarkan saling menutup ruang ukhuwah karena beda rumah ibadah, dan tidak dibenarkan saling memaksa dan saling beradu, apalagi cuma masalah pemilu. Hadirin sekalian, Islam merupakan agama yang mencintai perdamaian dan kerukunan, tidak memaksa dalam hal agama, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99 sebagai Walau syaa rabbuka la'amana fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrimun nasa seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau, wahai Muhammad, akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan, dengan berakhirnya lantunan kalam nilai tersebut dapat kita simpulkan Al-Quran mengajarkan bahwa Islam mengajarkan toleransi, tidak memaksa kehendak diri, dan menghindari segala bentuk kekerasan. Selain itu, kita juga harus menghindari dari ajaran-ajaran dan tokoh-tokoh yang membuat teks tafsir keagamaan dengan ekstrim, sehingga kita akan dijauhkan dari bahaya kekerasan seperti terorisme dan gerakan separatisme. Biarkan setiap agama mengajarkan ajarannya dan setiap tradisi melestarikan budayanya. Perbedaan dan keragaman tersebut merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa yang harus kita jalani dengan penuh semangat untuk saling mengenal, bersatu, dan bersahabat antar sesama umat. Cukuplah kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lomba MTQ di Kapanewon Panjatan Ulang-ulang membawa prestasi. Demikianlah penampilan kafilah 6 bulan. Cukup sekian dan salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit 10 detik. Kemudian boleh keluar yang sudah tampil. Oh,
Kemudian kami panggil nomor undian 12, nomor undian 13, dan nomor undian 14. Kemudian bagi Bapak Ibu ofisial dimohon jika ada peserta yang tampil dimohon untuk tidak memasuki ruangan. Kalau mau mengambil dokumentasi sebelum tampil mohon sudah masuk dan menyiapkan. Dan kalau mau keluar ya setelah selesai penampilan dulu. Nomor undian 12, nomor peserta berapa? 240. Nomor undian 13, undian nomor peserta 225. nomor undian 14, nomor peserta 232. Kami panggil nomor peserta 240 dengan nomor undian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang indah yang patut kita ungkapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam pengertian yaitu semaksimal mungkin menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh umur ini, izinkan kami akan menyampaikan syiar Al-Quran dengan judul Dakwah di Era Digital. Islam adalah agama dakwah. Artinya, agama ini disebarluaskan dan diperkenalkan kepada masyarakat dengan menggunakan aktivitas dakwah yang dilaksanakan tanpa kekerasan, tanpa paksaan, ataupun tanpa senjata. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim.
dari yang bukan. Mereka lah orang yang menuntut. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dakwah adalah ajaran Islam. Dakwah adalah ajaran Islam, yaitu yang artinya memanggil, mengajar, ataupun menyeru, yang pada hakikatnya adalah menanamkan hakikat tauhid dalam konteks hablum minallah dan menegakkan keadilan sosial dalam konteks hablum minannas, yang dalam actionnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan kebajikan dan mencegah melakukan keburukan dan kemungkaran. Sebagai ajaran yang sempurna, sudah pasti Islam menjadi ajaran yang berlaku hingga akhir zaman gelap. Karena berlakunya hingga akhir zaman gelap, sudah pasti metode penyampaiannya pun berbeda-beda. Data dari salah satu artikel menyebutkan bahwa orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktunya untuk bermain gadget selama 5,5 jam per hari. Waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan minat membaca orang Indonesia yang sangat jauh sekali perbedaannya. Yang dalam komunikasi sehari-hari pun bisa dikatakan kita menggunakan bahasa digital melalui chat di media sosial, foto, video, maupun elektronik lain. Kondisi seperti ini bukan saatnya untuk menyalahkan perkembangan zaman atau dengan menyebarkan slogan-slogan anti-internet dan teknologi. Tetapi umat muslim harus beradaptasi dengan kondisi semacam ini dengan menjadikannya sarana dakwah dan ladang pahala. Dakwah yang seperti apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja dakwah bil hikmah, dakwah yang mudah dan kekinian, yang menggunakan bahasa kaum yang didakwahi, yang saat ini menggunakan bahasa media online. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, pengajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, di era modern ini, mengajar agama Islam tidak hanya menjadi otoritas seorang ulama. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimana caranya orang bisa belajar agama Islam. Masyarakat sekarang ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Masyarakat bisa menggunakan televisi, radio, surat kabar, handphone, CD-ROM, buku, majalah, dan buletin. Bahkan internet sekarang ini menjadi media yang begitu mudah dan praktis untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Dari masalah-masalah ringan seputar ibadah hingga masalah yang pelik sekalipun.
semua bisa didapatkan dan diketahui dengan mudah. Bahwa seringkali menjadi rujukan dalam memperoleh pengetahuan keagamaan. Melihat kondisi semacam ini, sesungguhnya dakwah Islam menjadi peluang yang sangat besar untuk berdialektika dengan modernisasi dan globalisasi. Fenomena anak muda mengaji menggunakan handphone, seorang muslimah menggunakan jilbab yang polis, umroh sebagai tren wisata religi, curhat masalah agama dengan menggunakan Twitter dan Facebook. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana umat muslim mampu melakukan filtrasi atas informasi yang beragam dan volume yang sangat banyak untuk kemudian mampu mengambil nilai positif? Inilah tantangan dakwah di era digital. Fenomena seperti ini tidak bisa dibebankan kepada dai secara menyeluruh. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, ulama, pendidikan, ataupun masyarakat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dulu secara langsung ribet sekali. Mobil besar berparabola dilengkapi genset yang super berat. Sekarang bermodal sebatang HP, orang bisa melakukan siaran langsung. Dalam pengajian keagamaan, kadang sampai ceramah tidak mengetahui bahwa ada jamaahnya yang melakukan siaran langsung ceramahnya. Pendakwah harus baper, maksudnya mesti merasakan atau melibatkan hati kecil sebelum berceramah. Pendakwah harus merasakan betul-betul apakah yang disampaikannya pantas. Bapernya pun bukan baper biasa, tetapi baper ilmiah. Untuk mencapai baper ilmiah ini, pendakwah harus membaca berbagai penelitian, buku sejarah tentang Indonesia dan dunia. Intinya, pendakwah harus memahami kemajmukan warga Indonesia yang di dalamnya hidup 6 agama, 187 kelompok kepercayaan, 1.331 suku, 652 bahasa daerah, 431.465 organisasi kemasyarakatan. Ingat, pertahanan sebuah bangsa meliputi kerukunan dan kekompakan masyarakatnya. Kita semua serta pendakwah apapun agamanya wajib menjaganya. Oleh karena itu, kesadaran akan kemajmukan warga Indonesia harus tertanam dalam diri pendakwah. Ia juga perlu mengingatkan jamaahnya untuk bijak bermain handphone. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan bersamai kita semua. Sebelum mengakhiri syarah Al-Quran pada siang hari ini,
14 menit 57 detik. Ini saya tawarkan mandi dulu. Kalau tidak salah pukul 11.55. Ini pukul 11.45. Kalau nanti apakah ini mau di dulu sampai pukul 12.30 atau bagaimana turun Pak ya? Break dulu sampai 12.04. Karena ini kita baru masih ada 11 lagi sampai 12.04 ya. Oke, kita break dulu sampai jam 12.04. Kita nanti masuk ke sini 12.04 dan untuk menggantikan yang nomor peserta 240 nanti diharapkan peserta